Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1391. Ryder terdengar sangat bersemangat melalui telepon. Jasper berkata dengan ringan, "Itu bagus. Perusahaan akan beroperasi seperti biasa. Lakukan saja apa yang perlu Anda lakukan dan nyamankan karyawan agar mereka tidak terpengaruh oleh kejadian ini. Hal serupa tidak akan terjadi lagi di masa depan." Setelah mendengar apa yang Jasper katakan, Ryder bertanya dengan ragu, "Tuan Lain, apa kau sudah mencapai kesepakatan dengan keluarga Atticus?" "Ya, kesepakatan tercapai. Tetapi yang paling penting adalah menyakiti mereka di tempat lain sehingga mereka mau datang ke meja dan berdiskusi dengan benar." Kata-kata Jasper terdengar acuh tak acuh, tetapi Ryder bisa mendeteksi berita mengejutkan yang tersembunyi di baliknya. Tuan Lain punya cara untuk membuat keluarga Atticus tunduk padanya dan dia bahkan bisa memaksa mereka untuk datang ke meja negosiasi. Orang harus memahami bahwa keluarga Atticus adalah keluarga kaya yang mapan di Harbor City. Meskipun mereka bukan salah satu dari 4 keluarga kaya, semua orang di Harbor City tahu bahwa mereka tidak kalah dengan salah satu dari 4 keluarga. Sambil menekan keterkejutan yang melonjak di hatinya, sikap Ryder secara tidak sadar menjadi lebih hormat. "Bapak Lain, aku akan kembali bekerja. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah internal di dalam perusahaan." Jasper tertawa dan berkata, "Saya bisa menyelesaikan faktor eksternal, tetapi internal adalah tanggung jawab Anda, jadi ini adalah pekerjaan Anda. Saya akan menyerahkannya kepada Anda." "Ya, Tuan Lain." Begitu Jasper meletakkan telepon, Henry bergegas mendekat. "Baru saja ayah saya dan saya sedang menelepon, dan dia tiba-tiba dipanggil. Tampaknya sesuatu yang besar telah terjadi. Dia meminta saya untuk memberitahu Anda untuk menonton berita internasional." Henry menunjukkan ekspresi serius yang langka. Jasper tidak bermalas-malasan ketika melihat ini, dan dia langsung menyalakan televisi sebelum beralih ke saluran berita langsung Amerika Serikat yang terhubung melalui satelit. Seorang lelaki tua kurus dengan rambut beruban muncul di layar televisi. Dia berdiri di podium saat memberikan pidato. Jasper bisa mengenali lelaki tua itu tanpa melihat subtitle di bawah ini. Setiap orang yang berkecimpung di bidang ekonomi dan keuangan di seluruh dunia pasti mengenalnya. Greenspanner, ekonom top dunia dan salah satu pendiri makroekonomi modern. Dibandingkan dengan gelar akademisnya, hal yang paling menakutkan tentang dirinya adalah pekerjaannya. Dia adalah SAR ekonomi, dan Ketua Federal Reserve Amerika Serikat. Jasper, yang terlahir kembali, tahu bahwa lelaki tua kurus dan rendah hati di depannya akan tetap menjadi Ketua Federal Reserve System hingga 2006. Dia adalah Ketua Federal Reserve terlama dalam sejarah Amerika Serikat, mempertahankan posisinya melalui 6 presidensi yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa lelaki tua kurus ini telah menetapkan dominasi dolar dan mengatur panggung untuk dolar sedemikian rupa sehingga tidak dapat ditantang setidaknya selama 50 tahun ke depan. Demikian pula, ia juga merupakan pembangun inti dari kerajaan ekonomi Amerika Serikat. Dia adalah raja yang tidak bermahkota di bidang ekonomi. Pada saat ini, Greenspanner, yang mewakili hegemoni ekonomi Amerika Serikat, melangkah untuk memberikan pidato publik. Amerika Serikat pasti telah memutuskan serangkaian kebijakan ekonomi. Bukan tidak realistis untuk mengatakan bahwa semua uang panas dari institusi yang tersebar di seluruh dunia memperhatikan pidato publik ini pada saat yang bersamaan. Namun, ekspresi Greenspanner terlihat serius dan muram. "Setelah rapat gabungan, kami mencapai kata sepakat. Kita tidak bisa hanya duduk dan menyaksikan akumulasi kekayaan Amerika Serikat selama bertahun-tahun menguap begitu saja." Bab 1392. Setiap orang atau institusi yang mencoba mempersingkat pasar saham Amerika Serikat dalam masa sulit ini akan dipandang sebagai upaya untuk memprovokasi kita.
Dan kami akan memberikan serangan balik yang paling menyakitkan untuk setiap provokasi seperti itu. Jasper sangat berterima kasih. Untungnya, Henry datang tepat pada waktunya untuk mengingatkannya akan hal ini. Itu memungkinkan dia untuk menghindari serangkaian kata-kata hampa yang panjang, dan hanya menangkap informasi penting. Amerika Serikat akan melakukan penyelamatan pasar. Henry menoleh dan bertanya pada Jasper. Ketika datang ke ekonomi, Henry tahu bahwa dia tidak akan sebaik bahkan sehelai rambut di kepala Jasper bahkan jika 100 dari dia ditumpuk bersama-sama, jadi dia bahkan tidak memikirkannya sebelum mengajukan pertanyaan. Ini adalah indikasi yang sangat kuat, dan dia tampak tegas tentang hal itu. Jasper menyipitkan matanya dan tampak serius. Dia tahu bahwa pejabat Amerika Serikat pasti akan melakukan penyelamatan pasar. Namun, ingatannya tentang bagaimana dan kapan Amerika Serikat melakukan ini di kehidupan sebelumnya agak kabur. Jadi apa yang akan dikatakan Greenspanner selanjutnya akan sangat penting. Karena itu, mari kita tunggu dan lihat, dia harus segera mengumumkan rencananya. Benar saja, Greenspanner tidak membiarkan Jasper dan Henry menunggu terlalu lama sebelum langsung mengumumkan sederet rencana. Kebijakan keringanan pajak dan preferensi biaya untuk merangsang perusahaan fisik tidak ada hubungannya dengan Jasper. Karena itu, dia tidak terlalu memperhatikannya. Yang benar-benar menarik perhatian Jasper adalah dua tindakan berikut. Kami akan meningkatkan standar dan persyaratan tinjauan pasar saham Amerika Serikat untuk personel dan institusi asing yang memasuki pasar. Selain itu, kami akan secara komprehensif mengurangi suku bunga pinjaman acuan dan rasio giro wajib minimum masing-masing sebesar 0,3 basis poin. Meskipun Henry tidak tahu banyak tentang makroekonomi, dia menyadari pentingnya kedua kebijakan ini dalam situasi saat ini. Apa yang dikatakan orang tua itu? Henry mempertahankan tradisi yang baik untuk mengajukan pertanyaan setiap kali dia tidak memahami sesuatu. Dia segera menoleh dan menatap Jasper sebelum bertanya. Melihat bahwa Greenspanner sekarang berbicara tentang beberapa kebijakan yang tidak relevan yang tampaknya tidak ada yang penting, Jasper juga menghela nafas lega. Tidak apa-apa, itu tidak agresif seperti yang diharapkan. Setelah dia mengatakan itu, Jasper berbalik untuk menjelaskan kepada Henry ketika dia melihat bahwa Henry tampak khawatir. Arti harfiahnya mudah dimengerti. Pertama, mulai mengontrol jumlah modal asing yang masuk ke pasar saham Amerika Serikat. Ini tak terelakkan. Meskipun metodenya agak ekstrim, dapat dimengerti untuk menggunakan metode yang luar biasa di waktu yang luar biasa seperti itu. Yang kedua, untuk mengurangi bunga pinjaman dan simpanan, khususnya yang terakhir. Ini untuk melepaskan simpanan sosial. Ketika orang menemukan bahwa tidak ada yang bisa diperoleh dengan menyimpan uang di bank, mereka secara alami akan mencari saluran investasi baru. Pasar saham akan menjadi pilihan terbaik mereka. Namun, agak kejam untuk mengurangi 0,5 basis poin hanya dalam sekali jalan. Jasper ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, alasan mengapa insiden ini tidak berdampak signifikan pada ekonomi Amerika Serikat adalah karena serangkaian rencana penyelamatan sangat stabil dan tepat waktu. Namun, mereka masih menyebabkan beberapa riak. Misalnya, Federal Reserve Amerika Serikat secara keliru meremehkan dampak insiden ini pada ekonomi Amerika Serikat pada awalnya, sehingga badai berlangsung hampir seminggu sebelum mereka membuat rencana penyelamatan yang lebih efektif. Bab 1393. Mereka kemudian menggunakan cadangan nasional untuk memasuki pasar. Namun, Jasper sudah lupa jumlah spesifik yang mereka gunakan dan dari saluran apa mereka masuk. Tampaknya kehidupan ini tidak berbeda. Apakah itu akan mempengaruhi kita? Henry sangat prihatin dengan hal ini. Tentunya, jawaban Jasper membuat wajah Henry tiba-tiba murung. Tapi itu tidak terlalu serius. Itu hanya akan membuat kita sedikit kurang efisien. Kami akan tahu pasti kapan perdagangan dimulai besok. Jasper menghibur Henry. Langit menjadi cerah kembali. Saat itu,
Jasper belum mengistirahatkan matanya selama hampir 70 jam setelah begadang selama 2 malam berturut-turut. Setelah mengusir Henry, Jasper tidak tahan lagi. Karenanya, dia mendapat jam 11 malam dan pergi tidur di ruang tunggu. Wendy mampir di tengah jalan, tetapi ketika dia melihat Jasper tertidur, dia segera berjalan keluar dengan tenang. Kemudian, dia mengatakan kepada orang-orang di luar untuk tidak mengganggu istirahat Jasper, tidak peduli siapa yang muncul. Ketika Jasper sedang tidur, ada orang lain yang tidak memejamkan mata selama beberapa hari tetapi masih tidak bisa tidur. Sialan, hanya itu. Fabian tampak jahat. Dia menatap marah ke televisi yang telah mengakhiri siaran langsung. Mengapa dia menanggung siksaan selama beberapa hari terakhir? Dia bertahan sampai rencana penyelamatan pasar Amerika Serikat diumumkan. Namun, rencana penyelamatan pasar diumumkan, tetapi tidak sehebat yang dia harapkan. Pada saat ini, dia sedikit gelisah. Itu mungkin karena dia tidak tidur selama beberapa hari, tetapi karena keadaan, Fabian menjadi sangat mudah tersinggung, terutama sekarang karena pasar sedang tidak bagus. Ini membuatnya semakin kesal. Setelah merenung sejenak, Fabian menekan kecemasannya dan memanggil ayahnya, Sawyer. Ayah, apa yang terjadi di Amerika Serikat? Apakah Anda memiliki pembaruan? Tanya Fabian langsung. Bukankah rencana penyelamatan sudah diumumkan? Sawyer bertanya dengan ringan. Tapi apa gunanya kekuatan seperti itu? Fabian bertanya, tidak puas. Para pejabat memiliki alasan untuk melakukan sesuatu. Mereka harus melihat gambaran besar ketika membuat keputusan. Tidak mungkin membuat rencana yang hanya melayani Anda, mengerti? Sawyer berkata dengan suara yang dalam. Fabian masih sedikit tidak mau. Dia berkata, tetapi rencana penyelamatan semacam ini hanya akan berfungsi untuk meringankan situasi saat ini. Itu tidak bisa berbuat banyak. Anda harus tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat Amerika Serikat, tidak mungkin bagi mereka untuk melawan seluruh dunia. Ada aturan dasar yang harus diikuti dalam hal pertukaran antar negara, dan hal yang sama berlaku untuk pertukaran antara dua individu. Meningkatkan hambatan masuk bagi investasi asing sudah merupakan langkah yang sangat berisiko. Misalnya, kemungkinan akan menyebabkan serangkaian reaksi diplomatik. Anda tidak perlu tahu banyak tentang hal-hal ini. Singkatnya, rencana seperti itu tepat untuk situasi saat ini. Fabian menggertakkan giginya. Wajahnya gelap. Dalam keheningan ini, Sawyer tiba-tiba bertanya, berapa banyak kerugianmu dalam pertarunganmu dengan Jasper? Fabian terkejut, dan berkata dengan tergesa-gesa, tidak banyak. Kapan terakhir kali Anda menjawab pertanyaan saya dengan panik seperti itu? Sawyer bertanya dengan dingin. Fabian menghela nafas dan menjawab dengan jujur. Saat ini diperkirakan sekitar 1,2 miliar US dollar. Ini hanya kerugian pribadi saya. Sawyer juga terengah-engah pada saat ini. Kau telah mengecewakanku. Setelah waktu yang lama, suara Sawyer bisa didengar. Ayah, aku tidak bisa disalahkan. Saya akan menghancurkan Jasper sepenuhnya, tetapi Tuhan membantunya. Sejujurnya, aku bertanya-tanya apakah Jasper berkolusi dengan para teroris itu untuk merencanakan ini. Kata Fabian dengan marah. Kamu bodoh. Teriak Sawyer. Jika Anda kalah, Anda kalah. Apakah berarti mencari-cari alasan? Bisakah itu mengubah fakta bahwa kamu kalah? Fabian menolak untuk menerima ini, saya belum kalah. Aku hanya dalam posisi yang kurang menguntungkan untuk saat ini. Kalau begitu lakukan apa yang menurutmu harus kamu lakukan. Jangan menangis padaku seperti anak kecil yang kalah berkelahi. Keluarga Atticus tidak membutuhkan keturunan yang mengecewakan seperti itu, kata Sawyer dingin. Fabian menggertakkan giginya dan bertanya dengan dingin, ada cara. Di dunia ini, legalitas caramu akan selalu ditentukan oleh pemenangnya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.